Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ataupun mencoba menjawab, merespon komentar-komentar dan pertanyaan yang telah kalian berikan di 3 pertemuan kita sebelumnya. Ya, oke, langsung saja ke topik yang terakhir tentang vitamin larut air. Pertanyaan pertama datang dari Derani yang bertanya, apakah mengkonsumsi suplemen yang mengandung berbagai vitamin ada efek sampingnya? Ya, pada intinya semua ini cerita vitamin ya, vitamin larut air. Nah, vitamin larut air kita tahu dia tidak larut dalam lemak tapi larut dalam air, sehingga jika terlalu banyak dia akan dibuang lewat urin. Kita tahu contoh misalnya vitamin B hanya sekitar 1 mg, vitamin B12 bisa sampai 400 mg pada perempuan. Jika dikonsumsi lebih dari itu, dia akan dibuang lewat urin. Adapun upper limitnya, ya, misalnya pada vitamin C yang dibutuhkan sekitar 100 mg per hari. Namun kalau kita minum suplemen yang dosisnya 500 mg bahkan 1000 mg tidak apa-apa, karena upper limitnya, batas maksimumnya yang tidak menimbulkan kelainan adalah 2000 sampai 3000 mg. Nah, jika terlalu banyak baru muncul efek sampingnya. Apa itu? Misalnya pada yang secara langsungnya dia menimbulkan keracunan, efek toksik, misalnya diare, gangguan pencernaan lainnya. Nah, jangka panjangnya untuk yang vitamin C, dia dapat membentuk suatu batu di saluran kencing, saluran kemih, ya, dan menimbulkan keluhan di situ. Jadi satu lagi efek sampingnya jika seorang itu memiliki alergi. Alergi adalah suatu reaksi yang tidak diduga kehadirannya. Kemudian dari Retna yang bertanya, ibu hamil mengkonsumsi vitamin berlebihan karena dia takut bayinya kurang vitamin, maka efek sampingnya pada si ibu atau si bayi apa? Nah, sebenarnya memang gizi pada ibu hamil harus diperhatikan. Nanti akan lebih dalam kita bahas tentang ibu hamil pada gizi berdasarkan daur hidup. Namun untuk di sini yang perlu diperhatikan adalah ibu hamil harus naik berat badannya minimal 2 kg per bulan atau 1 kg per bulan. Nah, jadi itu adalah indikatornya, ya. Adapun vitamin, ya, khusus untuk vitamin larut air sama seperti tadi, dia tidak menimbulkan efek toksik selama belum mencapai ambang batasnya, upper limitnya. Adapun vitamin larut lemak, ya, dia akan menimbulkan efek-efek keracunan dan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian dari Diana Himayanti, malnutrisi vitamin B jangka panjang tertulis HIV. Ya, maksudnya bukan kekurangan vitamin B menyebabkan HIV/AIDS, tapi orang HIV/AIDS sering mengalami malnutrisi atau kekurangan defisiensi vitamin B. Ya, jadi orang yang HIV/AIDS, ya, penurunan daya tahan tubuh itu biasanya disertai dengan penurunan kadar vitamin B, mengalami defisiensi vitamin B yang ditandai dengan orangnya anemia misalnya, ya. Jadi yang kita tulis di slide bukan hanya defisiensi menyebabkan suatu penyakit, tapi juga penyakit dapat menyebabkan defisiensi vitamin B, begitu. Nur Rizky, kita tidak boleh mengkonsumsi beras merah terus-terusan. Bagaimana jika dicampur? Apakah ada pengaruhnya? Begitu. Nah, jadi yang perlu diluruskan adalah tidak apa-apa mengkonsumsi beras merah, ya. Bukan tidak boleh terus-terusan, ya, boleh-boleh saja, tidak masalah karena bagus, banyak seratnya, ya, dan juga tinggi vitamin B, ya. Maksud saya kemarin adalah jika ada orang mengalami keracunan vitamin B, ya, walaupun itu sangat jarang terjadi, tapi ada, ya, maka ternyata dijumpai historinya dia memiliki riwayat beras merah, maka gantilah beras merahnya. Bukan berarti makan beras merah tidak boleh, tapi sangat bagus, ya, karena kadar glukosanya rendah dan seratnya yang tinggi. Sangat baik sebenarnya beras merah, ya. Cuma tadi hanya kasuistis. Nah, jadi beras merah boleh, tidak masalah terus-terusan tiap hari bertahun-tahun, nggak masalah,
Yang penting jangan terlalu banyak. Begitu pula semua zat gizi tidak boleh terlalu banyak ataupun terlalu kurang, ya, sesuai pada porsinya saja. Vitamin C bagus untuk pertumbuhan kolagen kulit. Jadi selain kelebihan produksi, seorang kurang membuatkan kulit berjerawat. Nah, berkulit berjerawat bukan karena kekurangan vitamin C, tapi kulit berjerawat adalah karena kulit pada wajah itu suasana kulit di wajah memungkinkan untuk bakteri dapat tumbuh di situ. Apa ya kondisi yang menyebabkan wajah memungkinkan untuk bakteri tumbuh di situ? Contohnya misalnya wajah yang berminyak. Wajah yang berminyak itu adalah sistem respon tubuh kita untuk menangkal imun yang masuk, patogen yang masuk salah satunya. Namun jika tidak dibersihkan, maka bakteri akan berkembang sehingga timbullah jerawat. Jadi adapun vitamin C adalah untuk meremajakan sel-sel kulit, ya, menyegarkan sel-sel kulit, bukan untuk mencegah jerawat. Untuk mencegah jerawat maka bersihkan wajah sehingga bakteri tidak gampang berkembang di wajah kita. Kemudian dari Nisa, apakah kalau kekurangan atau vitamin dan air dapat berpotensi maksudnya berpotensi menyebabkan masalah kesehatan? Ya, tentu saja sudah dibahas bahwa kekurangan vitamin B contohnya yang ringan bisa kebas-kebas, ya. Yang berat bisa terjadi anemia. Ya, kalau yang kelebihannya pada umumnya jarang menimbulkan kelainan karena dia larut air. Kalau kelebihan langsung dibuang gitu. Adapun jika terlalu banyak maka dapat menimbulkan reaksi-reaksi keracunan seperti contohnya diare tadi. Regita, ya, ingin bertanya bahwa vitamin C dalam guava sering gunakan penarik trombosit. Nah, ini di sini dia cerita bahwa di umumnya orang yang sakit demam berdarah itu sering diberikan guava. Bagaimana itu, ya kan? Terus dibilangnya orang DBD makan sup anjing. Wah, ya, bagaimana itu, ya? Jadi benar bahwa sering di masyarakat DBD, orang sakit demam berdarah, diberikan guava, ya, jus jambu merah, ya, katanya untuk menarik trombosit, ya. Ya, tapi yang pasti karena kita di sini topiknya adalah vitamin, ya. Yang pasti dalam guava itu kandungan vitamin C-nya sangat tinggi. Ya, tahu vitamin C sangat bagus atau sangat banyak di dalam sel imun kita. Jadi dengan banyak mengkonsumsi vitamin C, maka imunitas kita akan meningkat. Sedangkan demam berdarah itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi yang masuk ke tubuh kita bukan nyamuknya tapi virusnya. Lalu untuk melawan virusnya bagaimana? Satu-satunya cara melawan virus adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Oleh karena itu mengkonsumsi vitamin C yang dosisnya tinggi akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk melawan salah satunya virus. Ya, itulah kenapa minum guava pun banyak-banyak trombosit nggak naik-naik karena dia sumber vitamin C untuk melawan si virus tadi. Kalau virusnya udah hilang, nanti trombositnya naik sendiri. Dan untuk sop anjing, ya, itu terus terang kita belum tahu, ya, cuma mungkin secara umum bahwa daging-daging haiwani itu adalah sumber protein, dan protein itu sangat bagus untuk daya tahan tubuh, dimana imunoglobulin itu salah satu jenis antibodi itu adalah sumbernya terutama protein. Mungkin dari situ, tapi kita belum pasti karena banyak sumber protein lain. Kenapa anjing? Nah, kita belum tahu, ya. Itu dia. Putri ingin bertanya kenapa saat melakukan aktivitas tubuh jadi lemah, kemudian suplemen jadi segar. Ya, ini cerita tentang vitamin, ya. Kita bilang tadi vitamin B dan vitamin C. Kita topiknya kali ini. Nah, vitamin B untuk neurotropik, jadi untuk saraf-saraf kita kembali segar.
ya, untuk kembali cas dia, ya, terutama B1 fungsinya. B12 dia akan menambah darah, asam folat. B9 juga menambah darah, ya. Jadi makin banyak sel darah merah, makin banyak darah, makin banyak oksigen yang masuk, sehingga orangnya juga makin banyak bertenaga. Dan secara saraf juga, sarafnya jadi komunikasi antar sarafnya bagus, sehingga terasa lebih bugar. Itu dari vitamin B. Dari vitamin C nya dia membantu regenerasi otot, ya, kulit dan sel-sel yang rusak, sehingga secara anti radikal bebas, ya. Jadi semua yang rusak-rusak diperbaiki oleh vitamin-vitamin tadi, sehingga memang dapat menimbulkan rasa bugar. PB, provitamin harus diubah menjadi zat lain. Zatnya Pak, ya, boleh dilihat di tabel yang ada di slide kemarin bahwa tidak semua bentuknya provitamin. Di sini maksudnya contoh yang paling mudah adalah vitamin D. Nah, dengan contoh, tapi nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Di vitamin D, ya, itu adalah alasan kenapa kita harus berjemur matahari. Nah, kenapa kita harus berjemur matahari? Karena bagus untuk sumber vitamin D segala macam. Nah, bentuk sumber yang masuk dari cahaya matahari itu adalah provitamin, ya. Dia memang masuk ke tubuh kita, tapi harus bereaksi dulu dia. Nah, jadi yang di tubuh kita ada provitamin D yang jika terkena cahaya matahari dia akan bereaksi sehingga menjadi vitamin D dan bisa di metabolisme dalam tubuh. Itu dia maksudnya. Jadi kalau kita tidak kena matahari, provitamin D yang ada di dalam tubuh kita itu tidak bisa diubah menjadi vitamin D dan tidak bisa di metabolisme. Itulah kenapa salah satunya kita berguna melakukan berjemur. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, karena di vitamin D adalah salah satu vitamin larut lemak. Sukma, ingin suntik putih, apakah benar? Tapi saya tanya mengenai efek samping yang katanya tidak ada. Jadi apakah benar efek samping membahayakan diri? Wah, saya tidak ada bilang membahayakan diri, tapi dasar berpikir dari melakukan suntik vitamin C dosis tinggi untuk memutihkan kulit, dasar berpikirnya adalah bahwa karena dia mengandung kolagen dan anti radikal bebas, antioksidan, sehingga kulit tampak lebih cerah, lebih muda, dan lebih sehat, bukan lebih putih. Karena warna kulit itu yang membuatnya adalah pigmen, ya, melamin, ya. Nah, jadi nggak ada hubungannya sama vitamin C. Jadi kalau misalnya ada berobat ke klinik kecantikan, orang jadi putih kulitnya, hitam jadi putih, ya, berubah warna, itu kemungkinan ada zat lain, misalnya merkuri ditambahkan, bukan vitamin C saja. Karena kalau vitamin C dia hanya bisa menyegarkan, jadi cenderung seakan-akan segar, putih, bersih, ya, tapi bukan warna kulitnya berubah jadi putih, ya, gitu. Jadi hati-hati jika ke klinik kecantikan yang merubah warna kulit secara signifikan dalam waktu singkat. Itu mungkin ada zat kimia lain seperti merkuri misalnya, dan itu tidak baik bagi kesehatan karena bisa menimbulkan efek toksik, terutama di bagian neurologi atau pesarafan. Ya, ini pun yang suntik vitamin C tadi tidak bisa sekali suntik langsung cerah, ya, harus dibarengi dengan usaha-usaha lain, makan seratnya sehat dan lain-lain, ya. Jadi semua butuh proses. Oke, mungkin itu dulu untuk tanya jawab untuk kuliah pertemuan vitamin larut air, vitamin B dan C, ya. Terima kasih atas responnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daswidanya.